Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjut kembali upaya atau ikhtiar kita untuk memahami pedoman hidup kita, yaitu Al-Qur'an. Mudah-mudahan Allah dengan perkenannya kita untuk mengaji ini adalah sebagai tanda bahwa kita itu dikehendaki jadi orang yang baik, jadi hamba yang baik. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam hari ini kita sampai pada surat Al-Baqarah ayat 75. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. Sadaqallahul azim. Afatat ma'una ayyuhal mu'minun. Niki saya baca sekalian tafsirnya nggih. Apakah kalian wahai orang-orang mukmin masih ingin? Afatat ma'una. Apakah kalian wahai orang-orang mukmin masih ingin? Kata tamak niku saking mriki niku, Pak. Afatat mauna, tomak. Niki kan enten to, mim, ain to. Niki perubahan katanya menjadi afatat mauna ayyuhal mu'minun. Wahai orang-orang mukmin, apakah kalian masih ingin? Ayyu'minu lakum ayyul yahudu, agar orang-orang Yahudi itu beriman. Waqad kana fariqun, dan sungguh mereka itu adalah segolongan atau ta'ifatun, sekelompok, minhum dari antara mereka itu, dari orang-orang Yahudi, ahbarihim, yaitu tokoh-tokoh Yahudi, yasma'una kalamullah, telah mendengar firman Allah fit Taurati, di dalam kitab Taurat.
Summa yuharrifunahu, kemudian mereka mengubah kitab Taurat itu. Juga yirunahu, mereka orang-orang Yahudi itu mengubah kitab Taurat itu. Mimba tima akolu. Nah, ngerubahnya itu setelah mimba tima akolu, setelah mereka itu memahaminya, setelah menggunakan akal pikirannya untuk memahaminya. Wahum ya'lamun, dan mereka-mereka itu mengetahui annahum muftaruna, mereka-mereka itu sesungguhnya berbohong. Wal hamzatu lil ingkari, hamzah di awal ayat afatat mauna itu nggih. Iki Bapak dan saudara-saudara, sering orang itu keliru. Alif hamzah dikatakan alif atau alif dikatakan hamzah. Alif itu tidak berharokat, yang berharokat itu namanya hamzah. Wal hamzah itu, sedangkan hamzah di afatat mauna itu adalah lil ingkari, untuk keingkaran. Nah, untuk ingkar maksudnya apa? Aila tatma'u. Maksudnya ayat ini adalah jangan kalian menginginkan. Jangan kalian menginginkan. Untuk apa? Untuk orang-orang yang Yahudi itu beriman. Falahum, karena sesungguhnya mereka orang-orang Yahudi itu sabiqotun bil kufri, telah kufur duluan. Bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, jadi kalau orang Yahudi itu kitabnya kan Taurat nggih. Dan kemudian sekarang disebut napa? Perjanjian Lama. Leres mboten? Yang Injil disebut Perjanjian Baru. Dua-duanya disatukan menjadi Bible. Maka yang kita imani itu adalah Taurat dan Injil. Bahwa itu kitab yang diturunkan oleh Allah. Tetapi Bible itu bukan. Bible itulah yang sudah dirubah-rubah. Baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu disebut yang di Nabi Musa itu, atau kitab Taurat. Kok yang dilalah orang-orang itu kok merubah sendiri namanya, ngoten lho Pak. Gitu. Sebutannya Bible. Nah, gitu. The Holy Bible gitu ya. Kalau tidak salah. Di covernya itu pernah saya lihat. The Holy Bible. Bible yang suci gitu maksudnya. Nah, kayak dilalah loh, mereka sendiri itu sudah merubah sampai namanya. Tapi Al-Qur'an apa pernah dirubah dari dulu? Al-Qur'an tetap Al-Qur'an. Walaupun Al-Qur'an punya nama banyak sekali ya Pak. Disebut juga Al-Qur'an itu Al-Qur'an, disebut juga Al-Qur'an. Itu seakan-akan kalau kita lihat secara nyata dan sederhana saja, nah jenenge ya wis dirubah kok mana isine. Niku sederhana penak-penakan ngoten. Nah, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah dan para sahabat itu sampai diberi ayat, diwahyukan seperti ini. Jangan berharap, wahai kaum mukminin, untuk orang-orang Yahudi itu beriman. Karena apa? Mereka itu kitabnya sendiri, yang mereka sudah pelajari, yang sudah mereka pahami saja dirubah. Mengapa kok dirubah? Ya memang mereka itu kan ngerasa pingin untung sendiri, tahu kan? Kalau nggak cocok dengan dirinya, maka dirubah. Nah, yang susah nih Pak, kalau ngalami sendiri nih, ngalami sendiri artinya jadi pelaku maupun jadi pelaku maupun jadi objeknya, jadi subjek maupun jadi objeknya. Jadi saya itu pernah Pak dibilangi sesuatu oleh orang yang itu menolak terus. Enggak gini. Tapi saya mikir terus. Lama-lama itu akhirnya Pak, saya akhirnya ternyata bertahun-tahun yang lalu yang orang itu bilang ke saya, ternyata benar setelah saya mikir bertahun-tahun. Maksud saya apa Bapak? Kaum Yahudi itu, tentu masih ada orang kaum Yahudi yang akhirnya beriman, tentu masih ada ya. Nah, kaum Yahudi itu mereka itu merasa gitu loh, karena Islam itu junior gitu kan. Nasabnya kalah dengan saya lebih pintar. Apalagi Nabi Muhammad dikenal ummi, artinya tidak bisa baca menulis toh. Oh, no,
Cara gampangane wong desa ora iso maca, ora nulis, sugih ya ora. Tiba-tiba kok dadi nabiku lho ya, ora gelem kan gitu. Nah, orang Yahudi menolak itu. Nah, mereka itu mengunggulkan keinginannya sendiri. Bapak, yang saya sebut tadi itu kesulitannya kadang-kadang adalah kalau kita itu menyampaikan sesuatu, orang itu kadang-kadang perlu dipahamkan itu lama sekali. Maka Pak Takmir kan pernah jadi guru, kan gitu nggih Pak. Kadang-kadang lama sekali untuk membuat murid itu paham. Tidak bisa sekali disampaikan, 2 kali disampaikan. Saya juga mengalami itu tadi sampai menolak apa yang saya anggap salah itu bertahun-tahun, tapi akhirnya saya mengakui bahwa itu benar. Dan standarnya kebenaran itu apa? Al-Qur'an. Sak niku sing paling standar niku nggih Al-Qur'an. Tentu kalau memahami Al-Qur'an ya dengan bantuan para ahli tafsir, karena seperti itu tadi. Itu untuk apa? Hamzah itu kan hamzah untuk al-inkari. Ingkari itu maksudnya maknanya apa? Latat mau, jangan lagi kepingin gitu loh. Hal seperti itu. Oleh karenanya kita butuh tafsir, dan alhamdulillah zaman sekarang tafsir itu tembudi-budi enten no. Nah, zaman dhisik niku angel, Pak. Berikutnya ini Rasulullah dan para sahabat, orang-orang mukmin dilarang untuk tomak. Tomak itu ingin yang kebangetan. Sehingga ingin yang kebangetan agar orang Yahudi itu masuk Islam. Itu wajar gitu, Pak. Wajar itu dalam pengertian begini. Kita, Pak Takmir dan takmir yang lainnya, pinginnya itu kan masyarakat kabeh teng masjid toh. Itu nggih sami seperti itu. Cuma ini kan masuk Islam. Kalau ini bagaimana agar masyarakat itu baik, kondusif, harmonis kan ngoten to. Niku sampai di zaman Rasulullah pun, Rasulullah dan para sahabat itu inginnya juga orang Yahudi itu masuk Islam, tapi sampai dilarang oleh Allah. Mengapa kok dilarang? Ya lihat juga kenyataannya. Wong mereka itu nyatanya kitabnya sendiri aja diubah. Kok sekarang mau diajak beriman kepada Islam. Nah, di antara mereka itu, Bapak, ada yang disebut orang munafik. Ada yang Yahudi saya tetap Yahudi gitu. Tapi ada yang munafik. Munafik itu berarti dia mengatakan beriman tetapi tidak. Sebagaimana ada di ayat yang ke-76 ini. Wa idza laku ay munafiqul yahudi, dan tatkala orang-orang munafik Yahudi, orang-orang munafik dari Yahudi, alladzina amanu, bertemu dengan orang-orang yang beriman, qalu, mereka berkata amanna, kami juga beriman loh, kan gitu. Orang Yahudi munafik berkata gitu. Beriman bi anna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad itu adalah nabiyun, seorang nabi, wa huwal mubasysyaru bihi, yang mana nabi itu adalah yang membawa kabar gembira. Fi kitabina, al mubasysyaru bihi, yang membawa kabar gembira, fi kitabina, di dalam kitab kami, yaitu Taurat. Mereka itu mengatakan begitu juga. Dan sesungguhnya Bapak sekarang ini kan banyak karena kecanggihan teknologi dan informasi, orang-orang yang di tembok ratapan itu ada yang disyuting pas dungo, pas doa itu mereka Muhammadin gitu. Itu ada Pak kata-kata itu bahasa asli Taurat zaman dulu itu. Muhammadin, imnya itu adalah itu bentuk penghormatan Pak. Katanya kalau bahasa itu disebut im itu berarti orang yang agung. Kalau kita Sayyidina itu. Nah, Bapak-bapak dan saudara-saudara, kecanggihan teknologi informasi itu sebetulnya itu harusnya kita manfaatkan untuk hal-hal seperti itu, menambah kemantapan kita, menambah keimanan kita. Nah, di antara nanti itu saya bayangkan begini, jenengan coba ikut memikirkan.
nanti itu orang-orang yang sudah pegang HP semuanya itu. Lalu di HP itu ada jelek, ada baik. Itu kan nanti mudah sekali gitu kalau menghakimi. Mengapa kamu kok melakukan kejelekan? Nah, saya nggak tahu kebaikan. Oh, nggak bisa. Oh, HP-mu itu ada kebaikan. Oh, saya nggak pernah lihat kebaikan di HP saya. Nggak mungkin. Oh, di YouTube aja tetap akan juga menampilkan kebaikan, Pak. Medsos semua itu walaupun iklannya ada yang jelek dan isinya banyak yang jelek, tetap akan mempromosikan kita, mengiklankan kita kebaikan-kebaikan itu. Itu adalah berkah dari algoritma. Nah, begitu juga Bapak-bapak, orang-orang yang kalau masa dulu itu adalah masa fatroh atau masa kosong dari risalah kenabian. Kalau sekarang sulit sekali. Orang mengatakan saya tidak pernah mendengarkan dakwah Islam, itu sulit. Nah, itu diantaranya mengapa kadang-kadang kok Inggris itu menjadi bahasa internasional. Seakan-akan kan kita Islam bagus itu ya Arab bahasa internasional. Ya memang dari dulu Arab itu juga bahasa internasional, bahasa PBB kan. Tapi yang populer digunakan adalah Inggris. Tetapi keuntungannya adalah banyak orang Muslim yang kemudian belajar bahasa Inggris dan kemudian mendakwahkan isi Al-Quran, nilai-nilai Islam dengan bahasa Inggris. Yang akhirnya setelah direkam semua kan kena. Akhirnya sulit sekali orang itu kalau mau menolak saya tidak pernah mendengarkan, menerima dakwah Islamnya, itu sulit. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, saya akan mencoba menceritakan tentang orang-orang munafik yang ada di zaman Rasulullah. Jadi, termasuk yang berasal dari Yahudi maupun yang berasal dari bukan Yahudi. Jadi waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai ke Madinah, hijrah ke Madinah itu Bapak-bapak, di saat itu sebetulnya Madinah itu kan dihuni oleh beberapa suku dan beberapa agama atau kepercayaan. Ya, suku itu ada suku Aus dan Khazraj. Nah, yang agama itu Yahudi dan Nasrani. Ya. Nah, di mereka ini orang penduduk asli Madinah itu sering berperang, senengannya perang. Suku Aus dan suku Khazraj ini senang perang. Nah, kemudian sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah itu kan ini sekelompok suku ini kan sudah ke Mekah nih. Terjadi ada bayat-bayat itu loh Pak. Nah, waktu Rasulullah pergi ke Madinah, nah suku ini sudah bisa didamaikan, termasuk karena datangnya Rasulullah itu. Nah, Rasulullah mendamaikan suku-suku yang berperang. Nah, Bapak, dulu sebelum Rasulullah datang itu ada namanya orang Abdullah bin Ubay bin Salul. Putune Salul, jenenge Abdullah, anake Ubay. Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, itu dedengkotnya orang munafik. Mengapa kok dia itu bisa jadi munafik habis-habisan kayak gitu ceritanya? Sebelum Rasulullah datang itu, Ubay bin Salul niki pengaruhnya sangat kuat, yang dimana pengaruhnya itu sampai-sampai dia akan dijadikan pimpinan untuk perdamaian suku yang suka berperang itu. Tapi karena Rasulullah datang, dia tidak jadi apa-apa pada akhirnya. Nah, Ubay bin Salul itu punya anak dua, Pak. Punya anak dua, yang anak dua itu dua-duanya masuk Islam dan bagus sekali. Seperti Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab. Abu Lahab itu anaknya juga Islamnya bagus sekali Pak akhirnya. Padahal Abu Lahab kafir. Nah, itu akhirnya anaknya bagus. Nah, begitu juga kedua anak dari Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul ini juga akhirnya Islamnya bagus. Saking bagusnya Islamnya Bapak-bapak. Dan kemunafikan bapaknya ini yang dilakukan apa sih? Kok saking bencinya kepada Rasulullah. Niku pernah pas mau perang, Pak. Itu dia itu mempengaruhi 300 orang pasukan muslim balik kanan, Pak. Jadi perang sudah mulai menghadapi musuh, dia mempengaruhi 300 orang diajak balik.
Nah ini perangnya jadi Pak. Tapi dari sisi strategi ini kan morak marik toh Pak. Dari sisi kita membangun strategi. Nah, kalau kita mau berperang kan namanya Cimewu. Cimewu. Cimewu ini pahami medan, pahami musuh, keunggulan musuh, kelemahannya musuh. Itu saya dapat dari teman yang ada di AAU. Nah, itu perang dibawa pulang 300. Nah, sementara anaknya sejak mulai perang pertama kali, perang Badar, perang Uhud, itu ikut terus. Dan bahkan dikisahkan Ubay bin Salul itu pernah ingin membunuh Rasulullah. Wong anaknya aja tahu loh. Anaknya itu sampai matur ke Rasulullah. Ya Rasul, kalau jenengan menginginkan bapak saya itu dibunuh, biar saya yang membunuh. Sampai kayak gitu. Anaknya nih, saking kelihatan tidak suka dia, sangat kelihatan kemunafikannya itu sangat kelihatan. Jadi dia itu mengatakan berkali-kali kepada teman-temannya bahwa dia itu beriman, tapi berkali-kali juga membuat kacau. Nah, itu yang dilakukan oleh orang-orang munafik di antaranya. Dan tidak hanya masalah perang tadi, juga mengajak teman-temannya untuk menjadi munafik juga. Nah, Bapak yang saya hormati, orang munafik yang lain itu ada namanya bukan Zaid bin Haris nih. Kalau Zaid bin Haris kan mukmin muslim. Itu namanya Zaid bin siapa gitu nih. Itu saking munafiknya Pak. Itu pernah Rasulullah itu kehilangan unta. Jadi unta beliau itu lari. Unta beliau lari itu loh. Rasulullah kan karena unta itu lari ya dia cari. Gimana ya unta saya? Niku orang munafik itu bilang gini. Bilangnya tidak di hadapan Rasulullah. Ngaku-ngaku nabi. Unta hilang ya ora iso nemokke. Sampai begitu, Pak. Niku nek ditutuke jalan pikiran, niku kan maduk to, Pak. Muka kok tahu surga atau neraka. Kok unta hilang ya orang ngerti kan begitu. Rasulullah kemudian dilapori oleh para sahabat yang lain. Langsung itu habis dilapori langsung turun wahyu. Wahyunya itu untanya di sini, dia itu talinya kecantol pohon. Nah, Rasulullah akan menyampaikan gitu, Pak. Sesungguhnya saya itu tidak tahu kecuali Allah memberi wahyu. Ini saya dulu sekali di dalam situ waktu kajian di dalam, kalau masih ingat bedanya dukun sama orang tenanan yang dapat ilham itu gitu, Pak. Kalau dukun itu sok tahu, tapi kalau orang-orang yang dapat ilham, apalagi para nabi dapat wahyu itu bilangnya pasti begitu. Saya itu tidak tahu kecuali ada yang ngasih tahu. Yang ngasih tahu itu tentu atas izin Allah gitu. Gitu. Apa yang bisa terjadi di dunia ini tanpa izin Allah. Nah, Allah itu mengizinkan kalau Rasulullah tentu malaikat Jibril ngasih tahu itu. Akhirnya para sahabat melihat unta itu dan ditemukan sesuai dengan Rasulullah menceritakan itu. Itu sampai seperti itu, Pak. Kebencian orang-orang munafik. Mereka tentu kalau orang munafik itu ya tentu tidak senang kalau melihat kita orang mukmin senang. Orang mukmin kok rukun-rukun, wah kayak kacau. Nah, ngaconya harus dari dalam, umpamanya begitu. Tentu. Nah, itu ternyata di dalam sejarah perjuangan kaum muslim di Indonesia itu banyak sekali. Pangeran Diponegoro niku kok saged ditangkap. Itu karena ada pengkhianat, Pak. Gitu. Saya lupa niku nama pengkhianatnya. Orang Indonesia itu, orang Jawa itu katanya sakti-sakti kok dijajah lama. Lah penjajah itu pinter kok, Pak. Melawan orang sakti nyewa orang sakti. Ngoten. Jadi banyak orang sakti itu yang baik gitu. Itu melawan penjajah gitu. Penjajah tahu nek tak lawan dhewe ditembak orang apa-apa. Nah, cari informasi, cari orang sakti yang lain gitu. Akhirnya bisa kan begitu. Nah, orang sakti yang lain ini bisa dijebak
dibohongi, bisa juga karena dibayar. Berbeda-beda. Ini cerita yang saya tahu ya, tertangkapnya Pangeran Diponegoro itu diantaranya adalah karena pengkhianat. Nggih nuwun sewu nek kalau melihat sejarah ke sini lagi, ke belakang lagi ngeri to Pak Indonesia. Sakniki pergantian dari Demak ke Pajang. Siapa yang meninggal di situ? Oh, pasti ada yang meninggal. Pak dari Pajang ke Mataram nggih. Gitu Pak nggih. Demak, Pajang, Mataram, Alas Mentawai, kota gede itu. Nah, pecahnya Mataram menjadi Solo Jogja juga. Itu kan saudara semua, diadu terus sama penjajah. Nah, Bapak di surat Ali Imran ayat 108 atau 106. Kalau mau diperiksa nanti silakan. Bahwa tidak ada seorang rasul pun sebelum Nabi Muhammad itu kecuali pasti ada lawannya. Ada lawannya itu maksudnya pasti ada yang ganggu. Dan di situ disebutkan jalan keluarnya adalah bertakwalah dan bersabarlah. Itu lebih baik bagi kalian. Artinya menghadapi gangguan dari orang-orang munafik itu jurusnya adalah takwa dan bersabar. Mengapa kok takwa dan bersabar? Rasulullah niku Ubay bin Salul yang saya ceritakan dedengkotnya munafik itu tidak pernah dibunuh Pak akhirnya, mati sendiri dia. Nah, itu apa? Artinya Rasulullah sangat sabar menghadapi itu. Karena Rasulullah juga khawatir. Kekhawatiran diantaranya khawatir Rasulullah adalah secara kasat mata dia itu kan masih sholat. Nah, masa kalau umpamanya itu dihukum lalu kemudian ada orang bilang, masa Muhammad membunuh sahabatnya sendiri, kan ngeri. Maka itu yang dijaga. Dan Rasulullah hampir-hampir tidak pernah memberitahukan siapa yang munafik. Yang dikasih tahu dalam satu riwayat, siapa di antara sahabat Rasulullah yang munafik itu yang dikasih tahu cuma satu orang. Namanya sahabat Hudzaifah. Cuma dia. Sampai nuwun sewu, sahabat Umar bin Khattab, sahabat yang terkenal dan paling termasuk sahabat utama, itu mawon khawatir kalau dirinya itu munafik. Sampai beliau itu mendatangi sahabat Hudzaifah. Dan Hudzaifah sudah diberitahu Rasulullah dilarang memberitahu siapa orang yang munafik. Ini kok dilarang betul. Nah, sahabat Umar itu sampai khawatir karena nggak pernah disebut oleh Rasulullah siapa orang munafik itu. Maka sahabat Umar itu pergi ke Hudzaifah yang dikasih satu-satunya sahabat yang dikasih tahu tentang orang. Nah, kemudian sahabat Hudzaifah ditanya oleh sahabat Umar itu sangat santun Pak. Tanyanya itu begini nih, sahabat Hudzaifah, apa Rasulullah pernah menyebut saya termasuk orang munafik? Bayangkan Pak, sahabat yang sekarang namanya harum gitu, itu masih khawatir dirinya munafik. Orang istilahnya sahabat nomor 1 itu sahabat Abu Bakar, sahabat kedua ini sahabat Umar, nomor 2-nya. Kalau Rasulullah itu orang terbaik kedua sahabat Abu Bakar, orang terbaik ketiga sahabat Umar. Terbaiknya sak dunia, orang sak mukmin, sak muslim, masih khawatir dirinya munafik. Sampai tanya begitu. Nah, sahabat Hudzaifah karena memang sudah bahasa kita disumpah tidak boleh bilang-bilang, akhirnya cuma bilang apa sahabat Umar tanyanya begitu. Enggak itu namamu tidak pernah disebut. Tapi juga sahabat Hudzaifah tidak pernah kemudian yang disebut adalah ini enggak. Itu beda dengan orang-orang zaman sekarang ya. cerita nih gambarannya begitu. Nah, Bapak, ada satu lagi cerita tentang orang munafik. Satu lagi orang munafik niki, tapi niki jangan dibuat untuk meneropong orang lain nggih, sekali lagi. Jadi pada waktu Rasulullah pulang dari perang, saya lupa perang apa itu Rasulullah pas di perjalanan capek gitu, tiba-tiba ada angin yang sangat besar. Angin besar itu sampai para sahabat dan Rasulullah juga berat gitu loh melawan angin itu. Rasulullah kemudian bersabda kepada para sahabatnya, kamu
kalian jangan resah dengan angin ini. Angin ini adalah satu tanda ada orang munafik yang meninggal. Mengapa saya bilang jangan buat neropong orang lain. Wah, mau dikubur anginnya gede terus. Gak boleh ya, gak boleh. Nah, kemudian sahabat dan Rasulullah sampai Madinah itu betul ada orang meninggal dan jamnya sama persis pada waktu Rasulullah tahu ada angin. Cerita-cerita seperti ini yang paling baik adalah membuat kita mawas diri seperti sahabat Umar tadi gitu. Adakah kemunafikan dalam diri kita? Salah satu tanda yang paling utama itu adalah kalau kita imannya masih gampang goyah. Iman kita masih gampang goyah enggak? Enggak, Pak. Ya alhamdulillah berarti mantap. Saya kalau menggambarkan keimanan itu seperti mungkin udah pernah saya ceritakan ya. Seperti orang buat garis satu. Lalu garis yang sama itu persis saya garis lagi. Saya garis lagi, saya garis lagi, saya garis lagi. Garis yang pertama itu imannya berarti masih tipis garisnya. Iman itu masih tipis, ditambahi satu garis lagi tambah tebal. Kalau berkali-kali tambah tebal. Maka orang sering menyebut imannya itu tipis atau tebal, kan sering mengatakan begitu. Nah, ketebalan coretan itu apa saja? Coretan itu diantaranya ngaji yang sampai ke dalam hati. Umpamanya bahwa Al-Quran itu betul-betul tidak ada yang mampu menandingi. Nah, informasi ini itu bisa dicek lah di sekarang zamannya sudah teknologi informasi seperti ini. Itu ternyata memang nggak ada Pak yang mampu menandingi Al-Quran. Mukjizat yang bisa sampai hari ini, mukjizatnya Nabi Musa sudah nggak bisa dibuktikan nih. Dilihat kan nggak ada tuh Pak. Mukul tongkat nang kali ya orang terbelah-belah. Nah tapi Al-Quran itu masih bisa. Di antara mukjizat yang lain Al-Quran itu, Al-Quran kalau jenengan baca dengan sungguh-sungguh, maka Al-Quran itu memberikan satu penguatan batini. Pripun nggih? Jenengan baca Al-Quran dengan serius, tiba-tiba hati ini ku bergetar. Iya tenan, sampai melu nangis. Nah, itu sampai bisa membuat Al-Quran membuat menangis. Nah, Pak, Al-Quran dibuat kekuatan-kekuatan yang lain bisa nggak? Bisa, tapi hati-hati, jangan sampai keliru niat. Niatnya keliru yang muncul jin loh. Bahaya. Salah satu tanda dari jin itu adalah mudah sombong. Wah, ngamal ke wirid lakoja aku umpamanya wirid tatu sakti atau batas tum jabarin itu diamal ke bangun tadi sombong. Itu berarti jin yang masuk. Gampang sekali lihatnya. Kok menambah ilmu, kok tambah jauh dari Allah, berarti itu salah. Jauh dari Allah itu diantaranya kita tambah jelek. Sing awali tidak sombong menjadi sombong. Wah Pak, saya ngamalkan umumnya ya fatahu ya rojak, ya fatahu ya rojak ben sugih Pak. Nah sugih itu gak dilarang, gak apa-apa. Tapi kalau kekaya lalu kemudian membuat dia sombong dan bahkan kemudian tambah medit, wah, itu berarti salah niat itu. Itu Pak, cerita-cerita diantaranya orang munafik. Tadi ada Abdullah bin Ubay bin Salul yang anaknya dua-duanya alhamdulillah menjadi muslim yang baik. Lalu kemudian ada ceritanya yang tadi yang angin besar tadi. Lalu yang kedua tentang apa ya? Apa? Oh, nggih, yang tidak diinformasikan kecuali kepada sahabat Hudzaifah. Enggak, ada orang satu lagi yang munafik. Tadi saya ceritakan dua. Oh, yang tentang unta hilang tadi loh. Nah, niku toh, masih ingat unta yang hilang itu. Lah,
saya jadi keinget Ubay bin Salul itu Pak. Dialah yang orang menyebarkan berita bohong bahwa istri Rasulullah selingkuh gitu loh Pak. Selingkuh. Nah, itu yang ngabarkan ternyata Abdullah bin Ubay bin Salul, dedengkotnya orang munafik itu. Wa idza khala, dan tatkala orang yang munafik itu mengatakan beriman tapi sebetulnya munafik, saat mereka itu kembali roja'a, kembali ba'dhum, kembali kepada sebagian mereka sesama munafik, ila ba'din faqalu, mereka berkata airu asauhum, kepada para tokoh-tokohnya, berkata kepada para tokoh-tokoh munafik, alladzina, oh maksudnya orang munafik, tokoh-tokoh orang munafik itu berkata alladzina, kepada orang-orang lam yunafiku, kepada orang-orang yang tidak munafik, liman nafaqo, kepada orang-orang yang mempunyai kemunafikan. Atuhaddisunahum ayil mu'minin, adakah kalian menceritakan, wahai adakah kalian menceritakan kepada orang-orang mukmin, bima fatahallahu alaikum, dengan sesuatu dengan hal-hal yang telah dibuka oleh Allah alaikum, kepada kalian, ai arrafakum, yaitu di mana Allah telah membuat kalian paham, fit Taurat, di dalam kitab Taurat, min na'ti Muhammadin, dari sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa sesungguhnya di kitab Taurat itu pun sudah ada kabar bahwa akan ada nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi banyak orang yang tidak memahami, apalagi dirubah tadi. Bapak-bapak yang saya hormati, bahkan kaum Yahudi itu sebelum kenabian Rasulullah, sebelum Rasulullah lahir, itu kalau berperang itu selalu minta doa kepada Allah dengan menyebut nama Rasulullah agar menang. Itu kalau kaum Yahudi ini perang Pak, yang Yahudi yang ada di Madinah itu, kalau lagi perang gitu, mereka itu doa kepada Allah dengan menyebut Nabi Muhammad. Ya Allah, dengan hak Nabimu Muhammad, Nabimu, Nabi akhir zaman gitu, maka menangkanlah kami dalam peperangan ini. Menang Pak. Tapi giliran Nabi Muhammad sendiri sudah diangkat jadi nabi, mereka mengingkari. Niku jenengan, oke lah. Ada sebuah gambaran yang paling mudah. Umpamanya saya itu jadi pegawai sudah 20 tahun. Tiba-tiba ada orang masuk baru 3 tahun, diangkat bosnya lebih tinggi. Nah, apalagi kalau dihubungkan dengan nasab, keturunan dulu Pak. Kan keturunannya Nabi, mulai Nabi Isa ke atas itu kan dari satu jalur mbah gitu. Begitu giliran Nabi Muhammad itu dari mbah-mbah tapi jalur di sini yang Nabi Ismail. Kalau ini jalur dari Nabi Ishak. Sama-sama ketemu putranya Nabi Ibrahim. Nah, iri dengki ini kan paling banyak memang dilakukan terhadap saudara Pak. Mencili bareng-bareng masa itu semoga aku kok gak suka-suka. Sering gitu malah. Iri dengki hasil. Liyuhajjukum, agar kalian menjadikan hujjah, liyukhasimukum, agar kalian memaidu atau mencela, kalian mencela. Walam, adapun lam liyuhaj itu lil syairurah, adalah lam syairurah, lam yang nempel, bihi, dengan ma inda rabbikum, di sisi Tuhan kalian. Nggih, saya baca sederhananya nggih. Apakah kamu tidak menceritakan kepada mereka, yaitu maksudnya kepada orang-orang mukmin, tentang apa yang telah dibukakan Allah kepada kamu. Artinya tentang hal-hal yang telah diberitakan Allah kepadamu dalam Taurat mengenai sifat-sifat dan ciri-ciri Nabi Muhammad, sehingga dengan demikian mereka dapat mematahkan alasanmu.
Lam di sini adalah maksudnya lam syairah, yaitu berarti mengakibatkan. Dengannya di sisi Tuhanmu, yakni di akhirat kelak. Inda rabbikum fil akhirati, di akhirat kelak. Wa yuqimu di mana mereka akan dapat mengajukan bukti penyelewenganmu. Wa yuqimu alaikum al hujjata fi tarki ittibaihi, mereka mendirikan hujjah untuk meninggalkan mengikuti Nabi Muhammad. Ma'a ilmikum, disertai pengetahuan kalian, bisidqihi, dengan kebenaran, dengan kejujuran Nabi Muhammad SAW. Afala ta'qilun, apa kalian tidak memikirkan itu? Annahum, sesungguhnya mereka orang-orang munafik, orang-orang Yahudi, yuhajjunakum, hanya berhujah saja, berdalil saja kepada kalian. Idza hadastumuhum fatanabbahu. Tidakkah kalian mengerti atau memikirkan itu, bahwa mereka akan dapat mematahkan alasanmu jika kamu menyebut-nyebut soal itu. Oleh karena itu, hentikanlah tindakanmu itu. Apa yang dihentikan? Tidak usah ngarep-ngarep orang-orang Yahudi itu masuk Islam. Demikian saudara bapak dan saudara-saudara sampai yang ke-76 ya. Insyaallah minggu depan kita lanjut ke 77 insyaallah. Kita akhiri dengan doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima a'taitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma rzuqna ilman nabiyyin wa fahmal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma afriq alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Matur nuwun, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.